Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa penyerahan tanggal 14 Agustus 1945 itu dirahasiakan oleh Jepang. Hal itu dimaksudkan agar orang-orang di daerah pendudukan termasuk Indonesia tidak mengetahui peristiwa tersebut. Sekalipun dirahasiakan, ternyata para pejuang kita, terutama para pemuda, dengan cepat mengetahuinya. Mereka yang mengetahui berita tersebut adalah para pemuda yang berjuang dan bergerak di bawah tanah. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 9 malam, para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Khairul Soleh, Sultan Syahrir, Soekarni, dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang menggembirakan bagi kita semua, yaitu menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kabar yang sangat membahagiakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud Tuan berbicara tadi terjadi kekosongan kekuasaan itu apa? Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita karena menyerah terhadap sekutu. Sedang sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti. Terima kasih atas penjelasannya ya Tuan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Darwis benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Saya setuju dengan usul itu, Wikana. Sebaiknya mulai sekarang kita harus meminta kepada Soekarno dan Hatta. Lebih cepat lebih baik, bukan? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju Sulanda Tuan, karena waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan Indonesia. Tapi bagaimana jika Bung Karno dan Hatta tidak setuju dengan itu semua? Mendengar yang dibicarakan Khairul Saleh, para pemuda ricuh. Mereka begitu gembiranya mendengar Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Sepertinya mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan rakyat ini bersama Soekarno dan Muhatta. Khairul Saleh yang melihat sikap para pemuda tersebut kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Tenang, semua harap tenang. Saya mohon kalian tetap duduk dengan nyaman. Bagaimana kalau rapat siang ini kita tutup sampai di sini saja? Kalian semua bisa pulang ke kediaman masing-masing dan menunggu Soekarno dan Bung Hatta angkat suara. Baiklah kalau begitu, Bung. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih atas informasinya. Kalau kalian sudah setuju, besok kita akan mendatangi rumah Soekarno dan kita bicarakan maksud dari keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan sekian, lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing. Kalau begitu saya pulang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang menuju rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, mengganggu. Apa Bung Karnonya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Iya, Kang Masnya ada di dalam. Memang ada apa mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal yang penting harus kami bicarakan dengannya. Oh ya sudah, kalau begitu silakan masuk. Terima kasih Bu, maaf sudah buat Ibu repot. Fatmawati akhirnya pergi meninggalkan para pemuda di ruang tamu dan kemudian ia menemui Soekarno. Itu para pemuda yang datang. Katanya mereka ingin membicarakan hal penting. Ya sudah Kang Mas, saya kembali ke belakang dulu. Masih banyak pekerjaan yang belum saya kerjakan. Mari. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Memangnya apa yang ingin dibicarakan? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami agar secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksudnya apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah kami menginginkan Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaannya secara cepat. Kenapa kalian tidak memproklamasikan kemerdekaan saja? Karena ini kesempatan yang baik untuk kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah pada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya bila nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Bagaimana dengan kekuatan militer Jepang yang masih di Indonesia?
Mereka mungkin saja bisa menggagalkan rencana kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apalagi dia terlalu tergesa-gesa, sedangkan kebenaran berita menyerahnya Jepang pada sekutu masih diragukan. Sebaiknya dicari terlebih dahulu sumber resminya. Jadi, usulan kami belum dapat disetujui, tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saja kita bicarakan lagi dengan anggota PPKI lainnya, karena saya sendiri tidak bisa memutuskan. Oh, ya sudah kalau memang itu mau Bung Karno, apa boleh buat? Mungkin percakapan ini kita cukupkan saja sampai saat ini, karena sudah larut malam. Sebelumnya kami minta maaf karena kedatangan kami telah ganggu waktu istirahat bumi. Tidak apa-apa, silakan. Pukul 8 malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus mempersiapkan waktu dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan kita bicarakan lagi pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat para pemuda? Biarkan saja. Lagi pula mereka masih muda, masih berpikiran dengan pendek. Kita harus melihat ke depan agar rencana kita matang dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Baiklah Bung, kalau begitu kita semua sudah sepakat. Berarti sekarang apa yang kita lakukan sementara para pemuda terus mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Kalau memang berita itu benar, seharusnya kita terlebih dahulu yang mengetahuinya. Jadi maksudku, kita tidak usah mengikuti para pemuda tersebut. Benar sekali, apalagi yang saya takutkan bakal terjadi pertumpahan darah. Mengingat kekuatan militer di sini masih siap dan siaga. Jadi, bagaimana jika keputusan Anda dan Bung Hatta untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda, kita sampaikan kepada para pemuda? Ya sudah, kalau gitu mari kita hampiri mereka. Bagaimana dengan keputusan Anda, Bung? Saya tetap dengan pendirian saya dengan Bung Hatta. Kami tidak ingin memproklamasikan sekarang. Bila kalian tetap nekat, silakan cari toko lain. Baiklah jika pendirian Anda seperti itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang jelas, kami akan berusaha memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan secepatnya, Bung. Nah, menurut kalian memproklamasikan kemerdekaan itu mudah? Semua itu butuh proses. Kita tidak bisa seenaknya saja tanpa membicarakan kepada seluruh anggota PPKI. Tunggu apa lagi, Bung? Jepang sudah kalah dengan sekutu dan tidak ada lagi penderitaan di negara ini. Jepang adalah masa yang silam. Tapi kita harus menghadapi Belanda yang kembali menguasai negeri kita. Jika saudara tidak setuju dengan pendapat saya, lalu mengapa datang pada Soekarno dan meminta untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apa kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memerdekakan bangsa sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu, sedangkan Jepang telah kalah dalam perang Tsushima? Apa dengan kekuatan sekecil ini kita bisa mengalahkan armada Jepang? Bagaimana nanti bila terjadi pertumpahan darah? Apakah kita bisa mempertahankan kemerdekaan? Jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini juga, besok akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan massal secara besar-besaran. Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan para rakyat Indonesia. Pukul 24 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang apa yang kita lakukan? Soekarno dan Bung Hatta tetap bersikeras untuk tidak menyetujui usul kita. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan keluar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Apa kalian setuju dengan usul saya? Lalu bagaimana dengan pendapat para golongan tua? Mereka tidak mau terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka bersikeras untuk mengadakan rapat terlebih dahulu dengan para anggota PPKI. Apa kita harus memproklamirkan kemerdekaan kita tanpa mereka? Tidak bisa, orang yang tepat itu adalah Bung Karno dan Hatta. Saya setuju dengan pendapat Latif. Dengan pendapat kita yang bertolak belakang dengan mereka, bagaimana kalau kita mengadakan pertemuan tertutup dengan mereka? Semacam penculikan gitu. Tepat sekali. Tapi yang saya bingungkan, kita membawa mereka berdua kemana ya?
Kemana saja, yang penting Bung Karno dan Bung Hatta aman. Kita serahkan saja tugas ini pada Singgi dan Latif. Kan mereka anggota PETA. Ide yang bagus. Saya setuju, mungkin bisa diserahkan kepada anggota PETA. Bagaimana Latif? Apa Anda keberatan? Saya tidak keberatan. Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok dekat Karawang, karena di sana dekat dengan tempat salah satu pemusatan tentara PETA yang keamanannya terjamin. Benar, saya setuju. Pukul 4 pagi, Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Ada apa ini? Apa ada yang ingin dibacakan dengan saya? Sebelumnya maaf Bung, kedatangan kami ke sini masih berkaitan dengan tadi siang. Begini Bung, kedatangan kami untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta untuk ke kota, Kemana? ke Karawang, Memangnya kenapa kami harus ikut pergi ke luar kota? untuk menghindari dari tentara Jepang. Kami tidak mau. Ini bukan waktunya untuk berdebat, cepat ikut kami. Apa ini semua penting? Sangat penting Tuan. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya mau berpamitan dulu kepada Fatmawati. Baik Tuan. Soekarno pergi dan menemui Fatmawati. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul, menunggu kedatangan Soekarno dan Mohatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Mohatta terus didesak oleh pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Bung, ini waktunya tepat untuk proklamasi. Iya, sebaiknya Bung setuju dengan usul kami. Saya tidak mau. Saya menolak. Apa-apaan kalian ini? Kami hanya ingin memproklamasikan Indonesia secepatnya. Namun Bung Karno menolak. Ya saya tahu itu, tapi jalannya bukan seperti ini. Lagi pula, jika Kang Mas menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini, dia pasti punya alasannya tersendiri. Lalu, dengan jalan bagaimana lagi? Padahal keputusan ada di tangan kedua pemimpin tersebut. Ya sudah, bagaimana kalau masalah ini kita bicarakan lagi dengan kepala yang dingin? Akhirnya, Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Mohatta. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali di Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apakah Anda berjanji dengan ucapan Anda? Iya, saya bersumpah. Tapi tolong bantu agar mereka dapat kembali ke Jakarta. Saya berjanji bahwa proklamasi Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika proklamasi tidak dikumandangkan hingga pukul 12 siang, nyawa saya akan menjadi jaminan. Janjinya sangat meyakinkan, bawalah ia sekarang juga. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok untuk bertemu dengan Soekarno dan Mohatta. Setelah sampai, mereka langsung berangkat lagi menuju Hotel Den Handels yang tepatnya berada di Jakarta. Kemudian Sayuti Melik menghampiri pelayan restoran. Maaf Tuan, apakah kamar hotel di sini masih tersedia? Maaf Tuan, semua kamar di sini sudah penuh. Ah, baiklah jika begitu. Terima kasih Tuan. Mungkin jika Tuan mau bersabar menunggu besok, ada kamar yang kosong. Tuan mau? Oh, tidak perlu. Saya akan menginap di rumah teman saya. Saya pergi dulu. Silakan Tuan. Kamarnya penuh, bagaimana ini? Bagaimana kalau kita menginap di rumah Laksamana Maeda? Kebetulan ia juga teman karib saya, dan dia juga orang yang mendukung memerdekakan Indonesia. Ah iya, kalau tidak salah, beliau juga merupakan perwira tinggi Angkatan Darat. Jadi keamanannya pasti terjamin. Saya setuju dengan Sayuti Melik, karena keamanannya terjamin. Ya sudah, kalau begitu kita langsung saja ke rumah Laksamana Maeda. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Permisi, selamat malam. Bisakah kami bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Silakan masuk, Tuan ada di dalam.
Terima kasih. Selamat siang, Tuan. Siang, kenapa tuan-tuan ini datang ke rumah saya? Apa ada masalah besar? Maaf, mungkin kedatangan kami ini mengganggu waktu istirahat, Tuan. Tujuan kami datang ke sini untuk bertanya apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu. Dari mana tuan mendapatkan berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuan, yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus. Mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya ya? Iya, saya menyetujuinya. Begini, kalau Maeda mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Boleh, memangnya untuk apa? Mari. Kami telah sepakat. Apabila berita itu benar, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu persiapan apa yang akan kita siapkan? Rencananya kami akan membuat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo sekarang kita buat naskahnya secara bersama di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu secara percuma, kan? Kemudian, pukul 21.30, Soekarno berangkat ke rumah Mayor Jenderal Nishimura. Kami ingin meneruskan rapat yang tadi pagi sempat tidak terlaksana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah ada lain keadaannya. Mulai pukul 1 siang tadi, kami tidak boleh lagi mengganti status Q. Pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perantara Jenderal Terauchi, dan pelaksanaannya diserahkan kepada PPKI yang pada pukul 24 nanti akan memulai rapat di Rumah Laksana Maeda. Apabila rapat itu berlangsung tadi pagi, akan dibantu. Tetapi setelah tengah hari, kami harus tunduk kepada pemerintah sekutu dan tiap-tiap perubahan status QO tidak diperbolehkan. Jadi sekarang rapat PPKI terpaksa kami larang. Perundingan dengan Nishimura menemui jalan buntu. Akhirnya Soekarno kembali ke rumah Maeda. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. Soekarni, Sayati Melik menyaksikan Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Setelah menyusun, ketiga tokoh tersebut menuju serambi depan untuk menemui para hadirin yang ada. Saat itu, waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Lalu ia membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Rasanya terlalu banyak orang yang mengerjakan naskah ini. Bagaimana kalau Anda, Bung Hatta, bersama Ahmad Subarjo mengerjakan naskah ini dengan saya? Benar, sebaiknya memang mereka lah yang harus menuju ke ruang makan. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan mereka di sini. Ayo Soekarno. Biarkan saya mencatat. Baiklah jika itu maumu, Bung. Bagaimana dengan kalimat pertama? Bagaimana menggunakan kata proklamasi sebagai pembukaannya? Kata itu cocok untuk naskah ini. Cukup bagus. Lalu untuk isinya apa? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir dulu. Ya, saya tahu. Bagaimana dengan ini? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, karena kan naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Itu kan bagian dari pembukaan. Lalu sekarang bagaimana dengan isinya? Saya sudah berpikir, bagaimana jika begini hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang tersingkat-singkatnya. Ya, bagus. Semuanya sudah selesai. Jadinya seperti ini. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda? Apakah mereka menyetujui isi naskah ini? Ya sudah, mari kita hampiri para pemuda. Tidak lama kemudian, mereka sampai di serambi belakang di tempat para pemuda menunggu. Baiklah, saya akan bacakan proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Tulisan Jakarta, 17 Agustus 1945. Sebaiknya akan lebih jelas jika diganti menjadi 17 bulan 8 tahun 1945. Ide yang bagus. Ada lagi?
Satu lagi, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia sebaiknya diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekali lagi. Itu lebih baik. Maaf, Seti Menik. Apakah kau bisa mengetik ulang naskah ini dengan segala perubahan-perubahannya? Dengan senang hati saya bisa, Bung. Baiklah, ketik dengan segera. Baiklah. Ini Bung, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah ini. Terima kasih. Bagaimana kalau semua yang hadir di sini menandatangani naskah ini? Saya lebih setuju Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatanganinya. Setuju. Sekarang naskahnya sudah selesai. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah gimana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat di mana kita akan proklamasi. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan naskah proklamasi ini di lapangan Ikada, pasti timbul pemberontakan dengan tentara Jepang. Bagaimana jika Sultan Syahrir pergi ke sana untuk mengetahui aman atau tidak? Baiklah. Donoyate Hanzenen desu ka? Ime no tokoro anzen desu. Indonesia wa hito keikaku shite inai. Bung, gawat. Ada apa? Para tentara Jepang sudah siaga di lapangan Ikada. Saya khawatir akan terjadi pertumpahan darah jika masih nekat melaksanakan proklamasi di sana. Mungkin lebih aman proklamasi diganti di rumah Bung Karno saja. Bagaimana? Setuju. Dan naskah sudah selesai. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah kalian masing-masing dan istirahat saja? Kalian sudah begitu lelah. Ya, kami semua sudah lelah. Sebaiknya kami pulang saja. Sebelumnya terima kasih atas izinnya. Tidak apa-apa. Ya sudah, kami pamit dulu. Dengan cepat, mereka mempersiapkan pamflet-pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno, para pemuda telah berkumpul. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah tidak sabar untuk mendengarkan Bung untuk membacakan naskah proklamasi. Tunggu sebentar. Bung Hatta belum datang. Aku harus menunggu Bung Hatta terlebih dahulu. Baiklah, tapi tolong jangan lama-lama ya, Bung. Baiklah. Maaf Bung Karno, apa kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Jelas, karena itu simbol bangsa kita. Lantas, bagaimana dengan benderanya? Serahkan saja benderanya pada saya. Saya akan panggil Fatmawati untuk menjadikan bendera merah putih. Ya sudah, biar saya yang mencari tiang bambunya. Saya permisi dulu. Oh ya Bung, apakah proklamasinya segera dibacakan? Sudah, kalian tenang saja. Berarti kami sudah bisa dibilang merdeka, Bung. Ya, bisa dibilang begitu. Ya sudah, kami pamit pulang dulu. Silakan. Muardi, tolong panggilkan Fatmawati ke sini. Siap, Bung. Oh iya Pak, apa kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, nanti kita akan adakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya benderanya? Lantas bagaimana? Ya sudah, bagaimana kalau ibu saja yang jahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain Pak, hanya tersedia kain merah dan putih yang sederhana. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa, buatkan saja bendera yang sederhana. Baiklah. Fatmawati menjahit bendera tersebut dengan tangannya. Akhirnya segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit, begitu pula dengan tiang bambu. Suhud sudah mencarinya. Oh ya Bung, apakah proklamasinya segera dimulai? Bisa, ayo kita menuju halaman depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu, sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini, kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik dan lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya, dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun, di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini semua
Harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan kita kibarkan bendera merah putih. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai awal kejayaan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh Suhut dan Latif untuk mengibarkannya. Siap, gerak, langkah tegak, maju, jalan. Gimana?